Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua beribu nikmat, terutama nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat wal afiah, sehingga kita semua masih bisa bertatap muka, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, pada kesempatan yang berbahagia ini, karena terkendala masalah situasi dan kondisi pada saat ini, yaitu tidak boleh bertatap muka langsung. Oleh karena itu saya akan memberikan pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 ini secara online. Oke, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, pertemuan pertama pada pelajaran atau bidang studi Al-Quran Hadis kelas 8 ini pada semester ganjil ini, insya Allah kita akan mempelajari tentang masalah tajwid. Membaca Al-Quran dengan benar dan fasih menjadi kewajiban bagi setiap umat Islam. Dan tahukah kalian panjang atau pendeknya bacaan sesuatu dalam membaca Al-Quran itu sesungguhnya dapat mempengaruhi arti atau makna ayat Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu, dalam membaca Al-Quran juga akan menambah kesempurnaan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar dan baik, kalian harus bisa memahami yang namanya ilmu tajwid. Sebagian ulama mengatakan tentang wajibnya belajar ilmu tajwid. Wal akhdhu bit tajwid hasmun lazimun man lam yusahhihil Qur'ana athimun. Ya, itu adalah barang siapa yang hendak membaca Al-Quran, hendaklah mempelajari ilmu tajwid itu. Kalau tidak mempelajari ilmu tajwid, maka dia akan berdosa. Belajar ilmu tajwid itu sendiri adalah hukumnya fardu kifayah, ya. Yang dimana fardu kifayah itu kewajiban yang boleh diwakilkan oleh satu orang. Akan tetapi, ketika membaca Al-Quran itu sendiri, orang wajib membacanya dengan ilmu tajwid. Dan itu hukumnya adalah fardu ain. Jadi kita percuma kalau kita membaca Al-Quran tanpa ilmu tajwid. Yang akan kita dapatkan bukan pahala, tetapi malah berdosa. Itulah sebabnya para ulama membuat ilmu tajwid agar para umat Islam ini membaca Al-Quran dengan benar. Selanjutnya, adapun mad-mad itu sendiri, mad ini banyak yang sering terkenal, ya, yang sering kita ketahui. Jumlah mad itu ada 15. Yang pertama ada mad tabi'i, yang kedua ada mad wajib mutasil, yang ketiga ada mad jaiz munfasil, yang keempat ada mad arid lis sukun, yang kelima ada mad badal, yang keenam ada mad iwad, yang ketujuh ada mad lazim musaqal kalimi, yang kedelapan ada mad lazim mukhaffaf kalimi, yang kesembilan ada mad lazim harfi musyba', yang kesepuluh ada mad lazim mukhaffaf harfi, 11 ada mad lin, 12 ada mad silah qasirah, 13 mad silah tawilah, 14 mad tamkin, dan yang terakhir 15 adalah mad fard. Kita tidak akan mempelajari semuanya, ya. Tapi kita akan mempelajari mad yang nomor 4, yaitu tentang mad iwad. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang mad iwad. Secara bahasa, mad artinya panjang dan iwad berarti pengganti. Sedangkan menurut istilah,
Mad iwad yaitu mad yang terjadi apabila ada fathah tain yang berada di akhir ayat atau ada tanda wakof, dan cara membacanya itu dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif. Gimana hitungan 1 harokat atau 1 alif itu? Hitungan ada 2 ketukan, ya. Seperti lafaz tawwaba, tek tek. Nah, gitu. Ini nih, gimana? Gimana? Nggak kelihatan. Tawwaba. Nah, 2 ketukan, tek tek itu, ya. Selanjutnya ada sebelum kita beranjak ke mad iwad, ada kilanya supaya kita paham dulu, kita harus belajar tentang macam-macam harokat. Yang pertama ada harokat fathah. Di mana letaknya? Harokat fathah itu letaknya ada di atas, yaitu garis kecil panjang ada di atas. Yang kedua ada harokat kasroh, yaitu garis kecil panjang yang ada di bawah. Yang ketiga dhammah berbentuk lonjong ada di atas. Yang keempat sukun berbentuk bulat atau yang ada di atas. Sekarang macam-macam tanwin. Ada fathah tain atau fathah tanwin, bentuknya 2 garis kecil panjang ada di atas. Yang kedua ada kasroh tain atau kasroh tanwin, yaitu 2 garis kecil panjang ada di bawah. Yang ketiga ada dhammah tain, ya, berbentuknya seperti ini, ya, bisa dilihat ini. Oke, sekarang kita contoh, ya, contoh mad iwad di surat Al-Kahfi ayat 110, ini ayat terakhir, ya. Di situ ada lafaz yang digaris yang berwarna merah, ya. Itu lafaz ahadan, itu terakhir, ya. Lafaz yang berwarna merah tidak dibaca ahadan, tapi dibaca ahad. Falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, bukan ahadan, tetapi dibaca ahada. Oke, ya. Ada juga contoh pada surat An-Nasr. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sama seperti lafaz ahadan tadi, lafaz yang berwarna merah tidak dibaca tawwaban, tetapi dibaca tawwaba. Nah, jangan kepanjangan, ya. Jangan mentang-mentang suaranya panjang, suaranya enak dibaca tawwaba. Nah, itu bukan mendapat pahala, tapi itu ada sebuah kekeliruan. Ini ada khusus, ya. Tidak semua yang berfathah tain itu disebut mad iwad, ya. Tapi dia harus dibacanya Ini di sini ada khusus fathah tain yang berada pada huruf ta marbutoh. Huruf ta marbutoh itu huruf ta yang berbentuk bulat, titik 2 di atas, ya, bulat gede, titik 2 di atas. Maka dia tidak dibaca mad, karena huruf tersebut jika diwakofkan berubah bunyi menjadi huruf H, ya. Seperti contoh pada surat Al-Imran ayat 8, perhatikan lafaz yang berwarna merah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, ingat lafaz yang berwarna merah tidak dibaca rohmatan, akan tetapi dibaca rohmah. Bisa dilihat lafaz rohmah, di situ ada ta marbutoh, ya. Di situ ada fathah tain di atasnya, maka tidak boleh dibaca rohmata, tidak boleh dibaca rohmatan, tapi harus dibaca rohmah, ya. Bisa dipahami anak-anak? Silahkan berlatih di rumah
dengan lafaz-lafaz